Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Tetap semangat untuk selalu belajar walaupun masa pandemi. Baiklah anak-anak, masih bertemu sekali lagi Pak Roni. Kita di sini akan belajar di kelas 5. Tema 7, subtema 2, pembelajaran 6, MUPEL Bahasa Indonesia dan PKN. Apakah kamu sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Alhamdulillah. Kita mulai ya. Oke. Di pembelajaran 5 kemarin, kita telah mempelajari banyak hal dan kita lanjutkan di pembelajaran 6. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja peristiwa yang mengiringinya? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah, peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, tindak lanjut perjanjian Romroyen, adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar. Masih ingat kemarin pembelajaran 5 ya? Ada 3 perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Romroyen. Dan itu dilanjutkan dengan diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disebut atau yang bisa disingkat dengan KMP. KMP dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschaveen. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Apa hasilnya KMP? Ini itu yang pertama adalah Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. 2. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 4. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. 5. Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. 6. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. 7. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Itu adalah beberapa hasil dari KMP. Ya, dari situ, selain itu, hasil KMP juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat, yang sekarang dikenal dengan Papua. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMP pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya, pada tanggal 17 Desember 1949, diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negara Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RI.
Nah, dari peristiwa tersebut kita tahu untuk memperdalam pemahaman kita terhadap suatu bacaan di bahasa Indonesia, maka coba kamu buat diagram peristiwa KMP dengan menggunakan prinsip 5W1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Masih ingat ya? Oke, kita lanjutkan. Kapan peristiwa KMP terjadi? Dan seterusnya kamu kerjakan di buku kamu masing-masing. Nah, tadi sudah dibahas tentang RIS. RIS itu apa tuh? Republik Indonesia Serikat. Terus apa maksudnya RIS? RIS adalah negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan 3 pihak dalam konferensi meja bundar Republik Indonesia Bijen Komt for Federal Overlay atau BFO dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan oleh United Nations Commission for Indonesia atau disingkat dengan UNCI sebagai perwakilan PBB. Apa PBB? Ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Negara RIS terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom. 7 negara bagian itu adalah negara Republik Indonesia RI meliputi Aceh, Sumatera Tengah, Yogyakarta, Lampung, Tapanuli, ibu kotanya adalah Yogyakarta. Negara Indonesia Timur, ibu kotanya Makassar. Negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta, ibu kotanya Bandung. Negara Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya. Negara Madura, ibu kotanya Pamekasan. Negara Sumatera Timur, ibu kotanya Medan. Negara Sumatera Selatan, ibu kotanya Palembang. Nah, ini Indonesia pada saat itu, yang saat itu masih dalam bentuk RIS. Yang saat ini Republik Indonesia atau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah sangat berbeda jauh. Nah, ini perlu kamu pahami anak-anak setelah dibacakannya proklamasi. Ternyata masih banyak dan panjang perjalanan kita. Nah, dari situ kamu pasti paham betul kan betapa luar biasanya bapak-bapak dan juga pejuang-pejuang kita yang telah berjuang mati-matian untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia walaupun Indonesia telah merdeka, yaitu dengan ditandainya sebuah bacaan yaitu yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno tentang proklamasi cikal bakal kemerdekaan Indonesia. Nah, ini untuk merayakan syukuran kita, maka marilah kita bernyanyi lagu syukur. Anak-anak ya? Oke, kita dengarkan terlebih dahulu. Syukur
Syukur aku hanjukan kehadapan-Mu, Tuhan. Tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadirat-Mu, Tuhan. Alhamdulillah tadi anak-anak sudah dipraktekkan di rumah ya, bagaimana cara menyanyikan lagu syukur yang menandakan rasa syukur kita terhadap apa yang telah kita peroleh saat ini. Indonesia telah merdeka dengan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para pejuang-pejuang Indonesia. Dihafalkan anak-anak, lalu dipraktekkan di rumah, lalu kita bisa memahami apa isi dari lagu tersebut. Nah, kira-kira menurut kamu, nilai yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan pada lagu syukur adalah? Sebagai generasi sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air? Ya, nilai yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan pada lagu syukur adalah keyakinan kepada Tuhan dengan memohon ridho-Nya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Wah, sebagai generasi sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air? Satu, kamu harus belajar dengan tekun, melestarikan kebudayaan Indonesia, aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional, hidup rukun dan bergotong royong, menjaga kesatuan dan persatuan, menjaga dan melestarikan lingkungan, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Ini penting anak-anak. Jadi kamu harus melakukan sebagai generasi penerus, kamu harus belajar dengan tekun. Di masa pandemi ini jangan dijadikan sebuah halangan untuk selalu belajar. Bisa melalui apa saja, salah satunya dengan melalui YouTube. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari situ anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan berkenalan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 18 Oktober. Mereka mengadakan konferensi. Konferensi adalah rapat untuk bertukar pendapat. Apa konferensi? Betul, rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Semua anak menyadari bahwa mereka berbeda, tetapi mereka mempunyai tekad yang sama, yaitu perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar antar satu dan yang lainnya. Bahkan, mereka berhasil menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keragaman bangsa. Kita tahu tadi, Indonesia sangat luas, terdiri dari beberapa pulau, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Mereka selalu berbeda, kamu lihat. Sehingga ada yang diadakan konferensi kesepakatan tentang judulnya adalah berteman dalam keberagaman. Ini mohon diterapkan benar-benar anak-anak ya. Apakah isinya? Ya, isinya adalah satu, tentang keragaman agama. Kami tahu perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Kalau kamu punya teman berbeda agama, jangan dijadikan sebuah alasan untuk bertengkar. Saling menghormati. Betul. Bertegur sapa, senyum, dan adil harus dilakukan pada siapapun walaupun berbeda agama. Ini sudah mulai luntur anak-anak. Maka sebagai generasi penerus untuk menjaga dan menjadikan salah satu syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita selalu bertegur sapa pada siapapun.
apalagi kepada guru kamu. Agama itu mengajarkan kebaikan. Ingat, agama tidak pernah mengajarkan kejelekan. Selalu sopan santun, kebaikan, dan selalu memberikan contoh-contoh yang baik semua. Terutama kita, kalau di agama kita, agama Islam, maka kamu harus tahu bahwa agama itu mengajarkan suatu kebaikan. Perbedaan agama itu anugerah dari Tuhan, karena di sanalah kita bisa mengisi, saling berbagi, dan saling menolong. Ingat, berbeda agama jangan dijadikan pertengkaran atau masalah. Adalah anugerah Tuhan, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dunia ini diberikan berbagai perbedaan agama. Maka kita harus saling menghormati, saling memberikan pengertian bahwa kita memang berbeda agama, tetapi tidak dijadikan sebuah masalah. Untuk itu, di rumah kita bisa berbagi cerita tentang keragaman agama kepada adik, kakak, ayah, dan ibu. Dua, memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang kami anut dengan sebaik-baiknya. Ingat, ya, kamu harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ingat, kamu harus mempertebal iman kamu. Kalau kamu Islam, maka kamu harus mengaji, betul. Tetap percaya pada agama yang kami anut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain, agar persatuan dan antar umat beragama tetap terjaga. Tetap kita harus memperdalam ilmu kita terhadap agama kita, tetapi kita harus bertoleransi terhadap agama lain. Ya, kalau di sekolah apa yang kita lakukan? Tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman. Tidak bertengkar hanya karena agama, memberikan kesempatan teman untuk melakukan ibadah. Ingat, bertegur sapa dan senyum dengan semua teman meskipun berbeda agama, mendamaikan teman yang berselisih karena berbeda agama. Teman dengan siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda sekalipun. Jangan dijadikan sebuah masalah. Yang kedua, apa kesepakatannya? Yaitu tentang keragaman budaya. Ini yang pertama tentang keragaman agama. Agama di Indonesia ada berapa anak-anak yang diakui? Betul, ada 6. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada yang terakhir adalah ini 6 agama yang diakui ini. Pun di Indonesia sebenarnya ada banyak sekali, ada kepercayaan dan lain sebagainya. Kita harus saling toleransi. Yang kedua adalah tentang keragaman budaya. Ini ya, kami tahu Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam, bahwa setiap budaya memiliki ciri tersendiri. Setiap daerah mempunyai senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian, permainan, dan makanan yang wajib kami hargai dan hormati. Jangan sekali-kali kamu menghina adat dari yang lain sehingga terjadi perpecahan. Bagaimana caranya? Ya, kita saling menghargai tentang perbedaan budaya tersebut. Pengetahuan kami tentang kebudayaan orang lain masih sangat terbatas. Oleh sebab itu kita harus, kemarin kan saya berikan ada tugas sukunya itu apa, rumahnya apa, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu untuk mempelajari kebudayaan kita. Kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri. Maka disitulah kita perlunya mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kami tahu ada masalah, orang lebih senang membanggakan diri daerah sendiri. Orang sering merasa budayanya paling baik. Orang sering merasa daerahnya paling lebih baik dari orang lain. Padahal beragam itu indah. Sebab kita semua daerah, jika semua daerah sama, tidak akan menarik. Nah, ini Indonesia yang paling luar biasa banyaknya kebudayaan itu. Untuk itu di rumah kami bisa ini yang harus kamu terapkan di rumah. Belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah. 2. Berlatih menari macam-macam tarian seperti ketok, deng, Sriwijaya, tari Boris, serimpi, dan lain sebagainya. Masih banyak kebudayaan Indonesia yang lain yang perlu kita pelajari. Belajar bersama ayah, ibu, adik, kakak melalui radio, TV, dan buku. Dibiasakan banyak membaca
buku atau literasi ya. Mengajak tetangga untuk bermain congklak, petak umpet, engklek, enggrang, gebak sodor, dan permainan yang lainnya. Jangan bermain gadget aja. Nah, ini sudah mulai pudar, maka lebih baik kita bermain, yaitu bermain tradisional. Untuk apa? Menjaga kebudayaan Indonesia selalu terjaga. Oke, mengajak teman yang berpindah dari daerah lain untuk bercerita dan bermain bersama. Mengajak bermain dan belajar bersama teman yang cacat. Ingat, tidak boleh menghina pada kekurangan teman kita yang lain. Itu adalah bagian dari kebersamaan, maka tidak boleh ada saling mengejek dan lain sebagainya. Kalau di sekolah apa yang bisa kita lakukan? Mengajak teman untuk mengatakan tidak mengatakan ih terhadap budaya lain. Ingat, kalau kamu mengatakan ih saja, itu adalah sebuah kalau sekarang dikatakan bullying. Nah, ini sangat tidak baik. Jangan mengejek orang lain, apalagi budaya, agama dan lain sebagainya. Meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya, membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman, mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Nah, ini adalah konferensi berteman dalam keberagaman. Diterapkan ya anak-anak di rumah, di sekolah dan lain sebagainya. Ayo belajar dari masalah yang terjadi di sekitar kita kehidupan sehari-hari. Ya, coba ini studi kasus, coba dipelajari. Ada 1, Ali, Amin, Rudi, dan Heri membentuk kelompok belajar seminggu 2 kali. Mereka belajar di rumah masing-masing secara bergiliran. Kali ini mereka belajar di rumah Ali. Ketika sedang mengerjakan soal, Ali dan Amin meminta izin untuk melaksanakan ibadah karena waktunya telah tiba. Walaupun Rudi dan Heri berbeda agama, mereka mempersilahkan Ali dan Amin melaksanakan ibadah. Rudi dan Heri menunggu dengan tenang sampai Ali dan Amin selesai melaksanakan. Bagaimana pendapatmu sikap Rudi dan Heri? Apakah manfaat saling menghargai antar teman yang berbeda dalam pergaulan? Ini kerjakan sesuai dengan soal yang kedua, kamu baca, ketik, dan seterusnya. Sampai di sini kamu kerjakan di buku kamu. Untuk memperjelas bisa buka di buku paket tema 7 subtema 2 pembelajaran 6. Oke, itu adalah sedikit penjelasan dari saya. Apabila masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan dan belajar dengan ayah ibu. Demikian, lalu semangat belajar. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.